Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika ya. Kenapa di Indonesia menggunakan panggilan haji dan hajjah bagi orang yang melaksanakan haji? Kenapa di Indonesia? Kata di Indonesia ini perlu diluruskan. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Di Mesir asal ada orang tua dipanggil haji, walaupun dia tak pernah ke Mekah. Haji, haji. Di Maroko panggil haji. Itu apa? Doa. Panggilan itu doa. Orang Mesir itu saking inginnya pergi ke Mekah, di kampung-kampung itu di dinding rumah semua gambar Ka'bah, onta, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saking rindunya mereka, maka dipanggilnya haji. Yang belum berangkat pun dipanggil haji untuk doa. Semoga kau berangkat haji. Itu sebenarnya doa. Yang tak boleh itu riak. Riak, itu tak boleh. Kenapa bapak tak datang undangan anak akikah saya kemarin? Tak kau buat pula saya haji. Mana saya mau datang? Itu yang tak boleh. Tak tahu kalian saya ini sudah haji 4 kali. Itu yang tak boleh. Adapun dia dipanggil sebagai penghormatan, orang memanggil dia, bukan dia minta panggil. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, di Mesir, di Maroko panggil haji. Bagaimana adab kita menggunakan kata ganti beliau kepada Allah? Beliau itu untuk manusia. Beliau untuk manusia. Adapun Allah, marilah kita bersyukur kepada beliau yang sudah memberikan kita. Itu tak betul. Dia tak belajar bahasa Indonesia, perlu ambil lagi 16 tatap muka, 2 SKS belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia balik. Bagaimana caranya supaya taubat kita diterima Allah? Rukun taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, yang kedua, al-iqraru bil lisani, diikrarkan dengan lidah. Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, an-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat tidak akan kembali ke dalam perbuatan itu lagi. Itu namanya taubat nasuha. Ini pendapat siapa nih Ustaz Somad? Pendapat Abdullah bin Abbas. Rukun taubat ada 3. Adapun cara bertaubat diajarkan Nabi. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, yang paling elok mandi. Mandi apa namanya? Mandi taubat. Maaf cakap, macam mandi wajib, basah semuanya. Ustaz, saya mau mandi taubat. Mana dulu yang basah? Terserahlah. Mau kaki dulu, mau kepala dulu. Kebetulan mandinya ke Sungai Siak, salto dia. Kepala dulu. Sah. Apa hilang dosa saya kalau mandi Pak Ustaz? Kalau di Sungai Siak itu mandinya di tengah pula lagi. Jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Kalau tak bisa mandi, berwudu. Kalau tak bisa berwudu, saudara kita yang dulu peminum, pemabuk, pezina, pemakai narkoba, sekarang sakit di ruang ICU, mandi tak bisa, wudu tak bisa, kasih tahu dia, suruh dia tayamum. Kalau dia tak bisa tayamum, ditayamumkan. Ambilkan tanah, letakkan ke dalam mangkuk, ke dalam piring, tumpahkan ke koran, pukulkan 2 kali pukul sekali, tepukkan ke tapak tangan, hembus ke wajah sekali sapu. Pukulkan sekali lagi, tepukkan ke tapak tangan, hembus, sapukan ke lengan sampai ke siku. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah, yang ini untuk di dalam, yang ini untuk di sini. 1, 2, 3. Kalau banyak di sini kabel-kabel, maka pakai tayamum mazhab Maliki sampai ke siku saja. Tayamum Maliki Maroko sampai Maliki sampai siku saja. Sampai siku kalau yang Syafi'i. Kalau yang Maliki sampai pergelangan saja. Dah. 1 tayamum untuk 1 solat. Suruh dia solat sunat taubat. Banyak saudara-saudara kita tak tahu bagaimana bersuci. Kalau dia tak bisa mandi, tak bisa berwudu, maka bertayamum. Setelah itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu perbanyak istighfar. Summa yastaghfirullah.
berbanyak istighfar, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tanpa melalui solat sunat taubat. Kenapa tak mau solat sunat taubat? Solat sunat taubat lah. Hanya melalui zikir setelah solat. Solat sunat taubat. Zikir-zikir, kenapa ditawar pula taubat? Ini bukan harga supermarket. Ini harga pasti. Mana yang lebih besar pahalanya? Seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak atau yang tak punya anak, daripada dengan nikah dengan seorang gadis. Pertanyaan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Datanglah sahabat Nabi mengatakan, aku sudah menikah. Kata Nabi, sama janda apa sama gadis? Aku nikah sama janda. Kata Nabi SAW, hala bikran, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kata dia, adikku banyak. Sejak emak ayahku mati, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, anak gadis ni sebaya dengan adikku, tak peduli dia, malah berkelahi nanti. Tapi kalau aku menikah dengan janda ini, dia bisa jadi kakaknya, dilindunginya adik-adikku. Tengok, abang yang memperdulikan adik. Maka Nabi menerima alasannya. Ini. Jadi kalau dia nikah dengan janda, janda tu pula punya anak yatim, sabar dia, inilah yang paling bagus. Tapi kalau dipijak-pijaknya anak yatim tu, neraka jahanam tempat dia. Jadi tak bisa dikatakan lebih afdal dengan janda karena memelihara anak yatim, lebih afdal. Tengok dulu situasi dan kondisinya. Beda orang, beda lain kepala. Kira-kira paling lambat berapa menit solat tahajud sebelum solat subuh? Asal belum azan. Tapi masalahnya muazin tu pula terlambat bangun. Maka tengok jam balik. Mana jam kita? Jam subuhnya, subuh jam 5 pas. Maka kalau dia bangun jam 4.50 masih bisa dia tahajud. Jadi tak bisa patokannya azan. Punya kalender sendiri. Saya beli kalender setahun, murah harganya 15.000. Beli kalender setahun, tempel di dinding rumah. Itu penting. Setiap rumah mesti punya kalender setahun. Karena kita tak bisa berpatok dengan suara azan. Sesuaikan jam kita dengan jam televisi. Itu jadi patokan. 10 menit, 5 menit sebelum masuk waktu, kita masih bisa sholat tahajud dan witir. Bagaimana hukum menengok film porno di internet? Bagaimana cara minta ampunnya? Berhentilah. Berniat dalam hati menyesal, banyak istighfar, berhenti. Tak ada cara lain daripada itu. Bagaimana hukumnya orang menerima gaji untuk dimakan, namun cara mendapat kerjanya menyogok pakai duit pelicin? Sogok ini terbagi dua. Ada sogok yang boleh, ada sogok yang haram. Mana bisa Ustadz bagi dua? Ini pendapat ulama nih. Misalnya begini, ini mesti dengarkan baik-baik. Jangan nanti keluar isu Abdul Somad menghalalkan sogok. Dilaknat Allah dan malaikat saya. Anak bapak honorer di kampung nun, di tepi-tepi pulau sana. Honorer 5 tahun. Setelah dia honorer 5 tahun, ada pengangkatan. Pengangkatan honorer, syarat ijazah S1 FKIP. 2, sudah mengabdi 5 tahun. Dibawanya lah surat pengabdian. Saya sudah ngabdi 5 tahun. Memang FKIP penuh. Datang pegawai Diknas. Apa kata mereka? Wani piro. Maka orang begini boleh dia membayar. Karena dia sedang mengambil hak dia yang sedang dipegang oleh tukang pegang centong, tukang pegang sendok. Hanya saja tukang pegang ini jahat, pengkhianat dia. Ini boleh dia bayar. Karena kalau tak dia bayar, jatah itu akan diambil oleh si Manungkalit, Uta Ginjang, Uta Julu, Raja Guguk, Sinambela.
Akhirnya yang menjadi guru di daerah itu siapa? Orang kafir. Habis anak orang Islam diajarin tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bayar, siapa yang ngambil nanti? Diambil orang kafir. Sudah berapa banyak guru-guru orang kafir mengajar anak-anak kita. Orang Islam tak mau jadi guru di pinggir-pinggir kota. Akhirnya orang kafir jadi guru. Rusak anak-anak kita. Walaupun dia guru matematik, biologi, fisika. Sebelum mengajar apa kata dia? Anak-anak mau biar supaya pelajarannya masuk ke otak? Mau. Ini doanya. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Tuh rusak anak kita. Yang tak boleh itu begini. Penerimaan PNS harus sarjana teknik sipil, IP 3,7. Dia teknik industri, IP-nya 3,0. Disogoknya 100 juta. Ini haram. Gajinya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, sampai mati makan haram. Kalau begitu modelnya, segeralah resign. Karena kalau tidak, maka makan haram. Makan haram sekejap aja, 30 tahun. Masuk umur 30, pensiun umur 60. 30 tahun makan haram. Merasakan azabnya berapa lama? Khalidina fiha abada. Na'udzubillah. Bagaimana jika saya berniat puasa sunat tanggal 1 Rajab? Karena tanggal 1 Rajab itu bertepatan hari lahir saya, 29 Maret. Bagaimana niat hukumnya? Niatnya puasa sunat Rajab saja. Jangan puasa niat puasa hari lahir. Tak ada Nabi mengajarkan niat puasa hari lahir. Tapi itu Nabi puasa hari Senin, hari lahir dia. Bukan disuruhnya lah hari lahir kita. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu di hari lahir kamu. Tak ada. Kita disuruh puasa hari Senin, hari lahir Nabi. Zaka yauma wulidtu, di hari itu aku lahir. Adapun kita, maka tak disuruh berpuasa di hari lahir kita. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, di hari lahir ini saya mau bersyukur pada Allah Pak Ustadz, saya bawalah nasi kotak ke panti asuhan. Bagus, pergi ke panti asuhan. Pak Yazid panti asuhan di belakang Koki Sundar. Pak Yazid, berapa anak panti ini Pak Yazid? Ada 200 Pak. Tolong keluarkan. Berapa orang? 2 orang aja. Situ ada 200, dia minta 2 orang. Kebetulan dia bawa nasi kotak cuma 2 biji. Jadilah daripada tidak sama sekali. Jangan beli lilin dicucukkan ke roti. Diembus. Orang kafir itu punya tradisi. Jangan ikut orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka dia kafir. Wa husyira yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat akan dibangkitkan sama orang kafir. Mengapa tanah dinamai tanah haram, yaitu tanah mulia? Mengapa ada binatang haram? Muliakah binatang itu Pak Ustadz? Udah dijelaskan, dan mengantuk ini. Tanah itu haram. Masjid itu masjid haram, masjid mulia. Tanah itu haram, tanah mulia. Kamput itu haram, kalau diminum hilang kemuliaan. Babi itu haram, kalau dimakan hilang kemuliaan. Kalau nampaklah na'udzubillah Ustadz parkir mobilnya di BPK, apa kata orang? Babi panggang karu, hilanglah kemuliaan dia. Saya lagi dengar cakap Ustadz tuh makan babi, dia saya tengok kemarin. Kamu makan babi ya? Enggak Pak. Kemarin saya tengok kamu sama kawan, saya kuahnya aja sedikit Pak. Haram juga. Menghilangkan kemuliaan. Itu maknanya. Bukan babi itu mulia, menghilangkan kemuliaan. Tanggal berapa jatuhnya 1 Rajab? Dan amalan apa yang kita kerjakan selama bulan Rajab? Apa tak gila Ustaz kalau malam? Itulah yang dibahas selama 60 menit habis suara.
Itulah ditanya. Bila tanggal 1 Rajab, amal apa yang akan diisikan di bulan Rajab? Saya dulu nggak pernah pakai tangkal atau jimat. Sekarang saya tahu itu termasuk syirik. Apakah itu termasuk dosa besar? Saya menyesal bertaubat. Siapa yang tak pernah syirik? Abu Bakar Siddiq pernah syirik. Umar bin Khattab pernah syirik. Utsman bin Affan pernah syirik. Sahabat Nabi itu pernah syirik. Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Mereka pernah mengundi nasib pakai anak panah. Mereka pernah menyembah. Mereka pernah syirik. Tapi mereka taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti, stop. Yang pakai tangkal, pakai jimat, nyimpan keris kecil di dompet, macam-macam, berhentilah. Minta memandikan tombak pedang malam 1 suro pakai 7 kembang. Berhenti. Kenapa? Syirik. Meyakini ada kekuatan jin, hantu, setan, penjaga ratu raut pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Hilangkan itu semua. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tapi katanya dosa syirik tak bisa diampuni, Pak Ustaz. Dosa syirik yang tak diampuni itu begini. Dimandikannya lah keris malam 1 suro. Penjaga hantu segala macam, tolong lindungi aku. Begitu dia sedang mandikan, mati dia. Itu neraka jahanam tempatnya. Belum sempat dia taubat, mati. Adapun orang yang taubat, maka diterima Allah. Kalau tak diterima taubat syirik, maka tak diterimalah taubat sahabat Nabi dulu yang pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Bagaimana hukumnya minta sumbangan pada orang kafir untuk bangun masjid? Janganlah rendahkan agama kita ini. Jangan rendahkan agama kita ini. Riau ini bukan tak banyak orang kaya Islam. Minta kepada orang kafir nanti dia ejek-ejeknya kita. Apalagi mintanya sama Ahok. Apa kata pidato Ahok? Mengapa saya mau jadi gubernur di Jakarta ini? Siapa yang paling miskin? Islam. Siapa yang paling jorok? Islam. Siapa yang paling malas? Islam. Saya mendengarnya, hampir saya banting HP saya. Jangan rendahkan agama kita kepada orang kafir. Tapi kalau orang kafir mau ngasih bantuan dengan syarat tidak ada unsur kristenisasi, bukan Haritanu, bukan Ahok, baik dia, dikasihnya. Saya tak mau disebut-sebut nama saya, pakailah. Boleh, tak apa-apa. Ada sahabat kita, pengelola panti asuhan, waktu dia mau beli beras, datang orang Hindu. Orang Hindu keling, kaliang. Bapak mau beli beras? Iya, untuk apa? Panti asuhan. Mulai bulan ini saya yang nanggung. Tapi dia tak mau sebut-sebut nama. Saya yang nanggung. Tiap bulan dia nanggung. Panti asuhan. Bagus, tak salah. Nah, ini selama tak ada unsur agama, sosial boleh. Apa dalilnya? Enak aja Ustaz menghalalkan bantuan orang kafir. Nabi diberi hadiah madu oleh pendeta, pendiri, pemimpin Alexandria. Namanya Muqawqis. Panggilannya Muqawqis, namanya Jirjis. Agamanya Kristen Ortodok. Dikasihnya Nabi madu, diminum Nabi madu itu habis. Boleh. Yang tak boleh itu kalau dia kasih makanan haram. Dikasihnya beras. Itu Jalan Sudirman. Ada masjid kecil sebelah kanan, itu selalu dapat beras dari Cina. Mereka tanya ke saya, halal beras nih Pak Ustaz. Ada tak dia buat agama, bawa-bawa agama? Tak ada. Murni, ambil, tak masalah. Nah, tapi kalau sudah terkait masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Masalah politik, tak boleh. Ambil beras saya, coblos nomor 2, tak boleh. Haram. Mohon jelaskan balik rentang waktu sholat Isra, sebab banyak yang mengira hanya pada masuk syuruk itu saja. Tambah 12 menit. Jam 6:18 Pekanbaru sekarang 6:18 itu terbit matahari. Ini matahari terbit. Ini bumi ini permukaan bumi. Pas 6:18 muncul matahari. 6:18. Selama matahari muncul ini tak boleh sholat. Sampai berapa lama? Sampai setinggi tombak. Qaidah ram'in, setinggi tombak.
Kenapa? Karena waktu matahari naik sampai setinggi tombak, datang setan mengiringi matahari. Tanduk setan. Makanya disebut dengan qarnai syaitan. Waktu dua tanduk setan. Waktu matahari terbit, datang setan menghampiri. Ini lambang setan. Metal itu setan. Metal itu setan. Maka datang setan menghampiri matahari setinggi tombak. Setelah diukur, waktu setinggi tombak itu 12 menit. Selama 12 menit ini dia mengikuti. Setelah selesai 12 menit, dia pun pergi. Itulah waktu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Nah, maka kita dilarang. Setelah lewat 12 menit, 12 tambah 18, 6.30, barulah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau imam sedang rukuk, makmum terlambat, apakah menambah 1 rakaat? Kalau masuk ke masjid, imam sedang rukuk, langsung ikut rukuk. Jangan lupa takbiratul ihram. Takbirnya 2. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua takbir intiqal, Allahu Akbar. Dapatnya rukuk, dapat 1 rakaat. Fatihahnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan engkau ditanggung oleh imam. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Bagaimana menikahi wanita solehah? Dia mu'allaf. Orang tuanya sampai sekarang belum Islam. Menikahi mu'allaf maka sama dengan menikahi perempuan yang tak berdosa. Karena mu'allaf yang baru masuk Islam 0 bersih. Di dunia ini yang 0 2. Pertama mu'allaf, yang kedua pegawai Pertamina. Kurang dari 0 ya Pak. Bersih. Adapun emak bapaknya bukan urusan kita. Istrimu mana? Ini istri saya. Tidak pergi Idul Fitri ke mertua. Mertuaku masih menyembah Yesus lagi. Belum masuk Islam. Ajaklah dia masuk Islam. Andai sampai mati dia tak masuk Islam, yang penting anaknya Islam. Selesai. Negeri kita mayoritas telah negeri kita mayoritas tapi mayoritas muslim, tapi dosa banyak beredar. Apa solusinya Pak Ustadz? Solusinya 2. Solusi setiap masalah ini 2, tak banyak. Pertama, dari bawah umat disadarkan dengan pengajian, khutbah, ceramah, kultum, itu dari bawah. Dari atas dengan aturan pemerintah. Masalah khamar misalnya, ya Ustadz ceramah, jangan minum khamar, haram, masuk neraka. Dari bawah. Dari atas sama macam korupsi, dari bawah. Cina itu paling besar korupsi di dunia. Dan sekarang dunia paling bersih Cina dari korupsi. Kenapa? Siapa yang korupsi? Gantung. Kalau digantung lah korupsi di Indonesia ini, berkurang jumlah penduduk. Laksanakan aja 2 tuh. Dari bawah orang disadarkan dengan ceramah, dari atas dengan aturan pemerintah. Kalau 2-2 ini tak ada, tak bisa. Ceramah saja tak bisa. Orang tak takut sama ceramah. Rokok aja lah. Orang nyantai. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram, Muhammadiyah mengatakan haram. Tanya, kau tak takut haram MUI? Makin diharamkannya makin enak sama. Orang tak takut. Tapi orang takut sama razia helm. Kenapa orang takut? Karena ada implikasi hukum. Mau di sini apa di pengadilan? Pengadilan 70, di sini bisa 50. Ada implikasi hukum. Orang tak takut kalau tak ada hukum. Apa hukumnya sholat pakai sejadah pada subuh Jumat? Apa kelebihannya? Sunnah. Kelebihannya ikut sunnah Nabi. Alaikum bisunnati. Siapa yang paling banyak ikut sunnah, dia yang paling dekat nanti sama Nabi. Bacalah Alif Lam Mim Tanzil. Kalau imamnya hafal. Kalau tak hafal jangan paksa. Bagaimana kalau tak pakai sajadah? Ya tak apa-apa. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah.
Nama ayatnya ayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Waktu sujud itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada bacaan lain. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu afidatuhu fatabarakallahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Kalau tak bisa baca itu Pak Ustaz, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Puasa 1 hari sampai 9 pahalanya begini-begini. Apakah sahih hadisnya? Tak sahih. 1 sampai 9 pahalanya begini-begini, tak sahih. Saya sudah kertas terakhir. Saya sudah mewakafkan sebidang tanah untuk panti asuhan. Tapi sudah lebih kurang 15 tahun tanah tersebut masih terlantar. Apakah boleh disedekahkan kepada masjid lain? Bapak ibu yang sudah mewakafkan tanah agar segera mengurus sertifikat wakaf melalui KUA masing-masing. Di mana posisi tanah itu sekarang? Di Kecamatan Marpoyan Damai, di Kecamatan Tangkerang. Segera hubungi Pak Kua. Di sana sudah ada formulir untuk pencatatan wakaf. Ini undang-undang baru. Saya kebetulan termasuk pematerinya sosialisasi wakaf di Kemenak. Sudah kumpul semua KUA di Pekanbaru. Saya pemberi materi supaya semuanya melapor. Nanti akad di depan KUA. Aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk panti asuhan tunai. Lalu si penerima wakaf mengatakan aku terima. Karena syarat wakaf ada 4. Yang pertama wakif yang berwakaf. Yang kedua mauquf alaih penerima wakaf namanya nazir. Yang ketiga mauquf bih barang yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab ada qabul. Setelah itu dituliskan akte wakafnya oleh Pak KUA. Sampai mati tak bisa beralih, tak bisa digugat. Ini dibuat pemerintah karena saking banyaknya kasus anak menggugat tanah wakaf bapaknya. Dulu tanah itu tak laku, tempat jin buang anak. Sekarang harga tanah itu 5 juta karena sudah ada mall. Akhirnya anak cucu mengambil, silang sengketa. Sekarang orang tak takut sama Tuhan. Tanah masjid pun digugat orang. Maka untuk mengatasi masalah ini, segera uruskan akte wakaf tanah masing-masing. Begitu juga dengan ruko. Ruko ini saya wakafkan untuk panti supaya jangan digugat, jangan jadi masalah belakang hari. Buatkan aktenya. Maka setiap kali uang ruko itu ada keluar, langsung diserahkan ke panti. Selamatlah kita yang sudah mewakafkan. Anak-anak kita pun tidak tergoda untuk mengambil wakaf itu balik. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma rzuqnal istiqamata wal afiyah. Berikan kami istiqamah dan kesehatan badan. Allahumma rzuqnal istiqamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Berikan kami istiqamah dan kesehatan dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab
Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil